Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Heriana dari Prodi Sistem Informasi, UT Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 basis data. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas, kita baca dulu. Di sini ada contoh kasus untuk tugas 2. Nah, berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD, nah kita diminta untuk membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, kita patokannya pada diagram ERD yang ini. Jadi di sini nantinya di basis data atau di database-nya itu ada tabel dokter, pasien, pasien dokter, ada tabel daftar, ada admin dan dokter admin. Nah, masing-masing tabel nanti kita hubungkan melalui relationship. Oke, sebelumnya kita jalankan dulu untuk exam PP-nya. Lalu kita akses ke halaman web localhost phpMyAdmin. Nah, ini ada tampilan dari phpMyAdmin. Nah, di sebelah kiri itu ada navbar ya. Ada keterangan database yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat database baru, kita bisa klik untuk bagian new. Nanti akan diarahkan ke halaman database. Di sini ada kolom untuk menamakan nama database-nya. Nah, kita namakan misal tugas 2 basis data ya. Nah, setelah itu kita klik tombol create. Nah, otomatis akan ter-create database-nya. Database tugas 2 basis data. Langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat tabel. Yang pertama kita buat tabel pasien ya dengan 4 kolom. Bisa kita klik create di sebelah kanan. Nanti di sini kita isikan atribut-atributnya atau kolom-kolomnya. Yang pertama ada ID pasien. Untuk tipe datanya kita integer, untuk panjang tipe datanya 3 dan kita set ke primary key dan auto incrementnya kita centang. Selanjutnya kita isi nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Selanjutnya kita buat untuk tabel-tabel berikutnya. Oke, setelah kita membuat tabel, bisa dilihat di sini ada tabel-tabelnya ya untuk tabel admin, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Langkah selanjutnya kita mengisi isi dari tabel. Kita bisa pergi ke menu insert ya. Di sini kita masukkan saja untuk isi-isiannya. Sebetulnya kita bisa juga untuk melakukannya melalui command line atau CLI. Itu kita bisa menggunakan sintaks insert ya untuk memasukkan data. Tapi di sini saya lebih memilih untuk lewat GUI atau Graphical User Interface supaya lebih mudah. Nah, setelah memasukkan isian data dari masing-masing tabel, selanjutnya kita tentukan atau setting ke indeks ya untuk masing-masing tabel. Kita tentukan untuk foreign key-nya ya. Bisa diklik di bagian tabelnya, kita pilih more dan pilih index. Kita oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita setting relationship dari database-nya. Kita bisa pergi ke menu designer ya. Di sini di menu designer kita bisa menentukan relasi antar tabel ya. Nah, kita susun dulu untuk tabel-tabelnya. Jangan lupa kita save supaya tersimpan ya, tidak berubah lagi settingannya. Kita namakan tugas 2 misal. Nah, ini sudah ter-save ya. Lalu selanjutnya kita tentukan relationship untuk create relasinya kita setting ke untuk tabel pasien dulu paling ya. Pastikan kita klik dulu si primary key-nya untuk dijadikan reference key-nya. Selanjutnya kita arahkan ke foreign key-nya yaitu yang ada di tabel pasien dokter. Kita hubungkan ID pasien yang ada di tabel pasien dengan ID pasien yang ada di tabel pasien dokter. Kita create relationship dan jangan lupa untuk on delete-nya dan on update-nya kita pilih cascade ya. Lalu oke. Kita lakukan hal yang sama untuk tabel-tabel yang lain. Nah, ini adalah hasil dari relationship-nya. Hasil finalnya seperti ini. Kita save jangan lupa supaya tidak berubah. Selanjutnya kita cek ya untuk menampilkan data ya. Kita bisa pergi ke menu SQL. Kita tuliskan sintak select untuk menampilkan tabel berdasarkan kondisi. Misal kita mau menampilkan tabel isi di tabel pasien dengan jenis kelamin tertentu. Misal jenis kelaminnya 1 atau laki-laki. Atau kita coba tes ya untuk di bagian CLI-nya. Kita buka di XMPP, pilih shell. Kita ketikkan MySQL -u root. Selanjutnya kita ketik show database untuk menampilkan database yang ada di phpMyAdmin. Nah, akan muncul database yang sudah kita buat di sini. Use nama database-nya. Lalu kita show tables untuk melihat tabel yang ada di database tugas 2 basis data. Sini muncul ya untuk nama-nama tabelnya, ada tabel admin, daftar, dokter, dan lain-lain. Lalu kita coba menampilkan data dengan sintaks select ya, biasa select bintang from nama tabel. Ini akan muncul nama-nama si pasiennya. Kita juga bisa menentukan atau melihat data dokter yang ada ya dengan mengganti nama
tabelnya ke dokter, maka akan muncul nama-nama dokter yang ada. Nah, untuk sintaks join mungkin seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, untuk hasil dari join tabel akan muncul seperti ini ya. Di sini bisa kita lihat nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokternya. Jadi sudah berhasil ya apa yang kita buat dari database dan melakukan relasi antar tabel. Jadi sudah bisa menampilkan data-data yang kita inginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi dan terima kasih.